Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 18 Juli tahun 2021. Tidak terasa sudah tanggal 18 Juli, udah lebih dari pertengahan. Oke, apa yang kita bisa peroleh pada bacaan hari ini? Selamat datang yang baru pertama kali, ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Bulan sudah sampai di Scorpio. What does that mean? Adalah ketika kita menjadi lebih intens dalam emosi dan kita berusaha untuk memahami semua itu sampai ke dasarnya. Itu energi paling dominannya dari Scorpio. Ketika kita ingin tahu semuanya dari ujung sampai ujung, kalau bisa sampai semuanya itu pertanyaan dijawab. Dan semua itu rasanya esensial, semuanya penting, harus ada jawabannya gitu ya. Jadi kita tidak mudah menerima jawaban yang seenak-enaknya atau apa adanya, dan kalaupun situasinya tidak memungkinkan kita mendapatkan informasi begitu dalam, somehow kita akan tergerak untuk mencari cara lain untuk mendapatkan informasi tersebut. Somehow itu kira-kira. Dan energi bahwa kita harus mampu untuk melepaskan diri dari hal-hal yang yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi, dan itu kebanyakan adalah memang hal yang tidak perlu. Biasanya yang tidak perlu itu selain masa lalu juga energi-energi negatif yang biasanya harus kita lepaskan. Dan penguasa dari Scorpio, artinya yang mengatur zodiak ini adalah Pluto dan Mars. Jadi kalau kita lihat di sini memang ada bagian dari diri kita yang memang lebih sukar untuk melepaskan masa lalu tersebut, karena saat ini Pluto harus oposisi dengan matahari, jadi kayak dia bertahan tapi dia nggak bisa disinari oleh matahari. Jadi kayak hal tersebut tuh kayak dibuktikan berkali-kali, you don't need this, come on, you don't need this. Jadi kayak semesta ingin mengatakan itu kepada kita, tapi kita masih berusaha untuk enggak, siapa bilang saya harus mempertahankan ini. Jadi kayak energi itu masih muncul. Somehow ada dukungan energi lain dari Mars dan Venus yang masih bersatu ya. Dan buat Scorpio itu adalah terkait dengan dengan status ya. Dan mungkin ini juga untuk globalnya adalah ketika apa yang berat kita lepaskan adalah status ya, karena memang itu adalah satu hal yang indah sekali. Entah masa kini, hari ini, kemarin, atau besok, apapun, tapi kita masih memang begitu attached dengan hal tersebut. Dan ini juga digambarkan dengan energi Scorpio. Kita sangat attached pada apapun itu yang barangkali semesta udah mengatakan berkali-kali, maybe you don't need that anymore, maybe ya, tapi kayaknya ngomongnya pun semesta sekarang masih halus banget ya. Anyway, kalau kita lihat yang lebih detail ya, memang kita lihat ada dua ujung dari Yod ya. Ujung pertama adalah Merkurius ada di Cancer, dia buntutnya ada di Juno dan South Node, juga dengan Saturnus. Oke, saya ngomong teknis nggak apa-apa ya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya melihat itu dari gambar ini, yang menunjukkan bahwa kalau memang kita bermasalah dengan hubungan, terutama cerita masa lalu yang luar biasa, agak sukar untuk bisa diterima logika hukum ya, entah apapun, jadi ada something is wrong with that ya, maka upayakan untuk membuat kronologis, analisis, atau apapun yang sifatnya adalah dokumentasi kejadian tersebut. Jadi membuatnya menjadi jelas dalam bentuk tulisan, diartikulasi atau diucapkan, anything. Jadi semua kebundetan tersebut mungkin bisa dijelaskan kalau kita membuatnya dalam bentuk tulisan, entah kita sendiri yang menuliskan atau orang lain, tapi kayaknya perlu untuk disampaikan dalam bentuk komunikasi yang dimengerti tidak hanya oleh orang yang mengalami langsung, tetapi juga bisa dipahami oleh orang yang mencoba memahami duduk perkaranya dan membantu untuk kita atau siapapun yang berada di dalam masalah hubungan ini bisa keluar dari masalah tersebut. Itu satu. Yang kedua adalah ketika ujung dari Yod itu ada pada Venus dan
Mars dengan buntutnya ada di Pluto dan di Neptunus. Jadi ini kalau ceritanya adalah begini, ketika satu hal sudah bertransformasi dari awalnya apa dan kini ceritanya udah sama sekali berbeda dan ternyata sudah banyak di antaranya yang tidak relevan lagi. Jadi yang misalnya dulu sangat mencintai, sekarang sudah ceritanya udah beda banget gitu ya, udah jauh lebih complicated. Maka kembalikan semua pada apa sebenarnya skenario yang terbaik untuk semua. Koneksikan dengan apa sebenarnya rencana besarnya ilahi. Jadi ada hal yang berubah dan itu sebenarnya kita bisa terima sebagai ya itu udah suratan, mau ngomong apa lagi, nggak bisa kembali ke titik awal lagi karena sudah bergerak, sudah bertransformasi, udah berevolusi, apapun kita sebutnya. Tapi bahwa manusia atau hubungan atau emosi itu berevolusi, tidak pernah ke titik yang sama di waktu yang berbeda. Itu sehingga kalau ada masalah terkait dengan hal itu, maka cobalah untuk melihat dari dua belah sisi, dari berbagai sudut pandang kalau ini menyangkut lebih dari satu orang. Itu yang disampaikan dari iot yang kedua, dan itu sangat jelas sehingga memang kayaknya itu termasuk salah satu yang perlu disampaikan untuk bacaan hari ini. Namun kita lihat kemudian apa informasi lain dari sumber sumber informasi yang berbeda. Komitmen. Ya, tadi saya cerita dari dua iot yang saya ceritakan itu pun adalah sebenarnya tentang hubungan dan tentang komitmen yang somehow sudah berubah. The awakened heart is like a lantern. Keep it sheltered from the turbulence of the winds of desire. Jadi kalau komitmen sendiri, ketika kita komitnya, sekarang kita pertanyaannya komitmennya itu pada apa? Pada benda, pada hubungan, atau komitmen lain antara kita dengan tadi, karena ada Neptunus di sini bermain, sehingga komitmen kita ternyata dari semua komitmen yang sifatnya duniawi, hubungan antara kita dengan makhluk yang lain, maka barangkali komitmen yang paling sakral adalah bukan komitmen kita dengan tadi makhluk atau benda, tetapi dengan pencipta kita barangkali itu. Karena ketika kita confuse ya, dan kita kalau komitmen dengan makhluk lain berarti ya hubungan ya, yang paling banyak adalah cerita cinta. Komitmen sudah jelas dan udah lama, but somehow it's still berubah. Kita confuse kan, jadinya kita mau apa? Kita mau kembalikan ke awal kayak situasi lalu, nggak ada. Jadi komitmen kita kembali pada fitrah kita sebagai manusia, mau nggak mau, kecuali kita masih terus mau bergulat di situ. Ya nggak apa-apa juga kalau masih mau terus bergulat di situ, tapi artinya siklus ini akan dilewati lagi. Nah, kalau kita kembalikan komitmen yang paling hakiki adalah dengan pencipta kita, dan ini kan penggambarannya seperti ini kan. Dia nggak ngelihat ke orang, dia cuma ngelihat ke semesta kan. Penggambaran lingkaran itu kan adalah dengan semesta yang berwarna kuning. Nah, di sini kalau memang kita sudah terbangun hatinya, terbangun, awakened, itu kita seperti lantera itu, dia mengeluarkan cahaya. Somehow kita bisa punya sumber daya yang memancar, nggak tahu itu bensinnya dari mana, datangnya dari mana, tapi kalau kita punya koneksi yang begitu kuat kan, tinggal dialirkan energi cahaya tersebut lewat diri kita, lewat hati kita, hati nurani kita. Dan kalau kita sudah terbangun, maka cahayanya itu terlihat, kita bisa rasakan. Dan kalau kita sudah punya cahaya tersebut dan kita merasakan kita sudah mampu memancarkan, ketika kita tidak hanya lagi bermanfaat untuk diri kita, maka kita juga mampu bermanfaat untuk kemanusiaan. Itu kan sebenarnya bentuk dari awakened heart itu, ketika kita bisa melihat itu tidak lagi dari kebutuhan ego, tapi adalah tentang kemanusiaan. Karena yang namanya cinta yang besar itu kan tidak pilih kasih.
sinar matahari itu dia nggak pilih kasih. Mungkin dia menabrak satu benda sehingga ada shadow di bawahnya. Tapi sebenarnya cahayanya sama. Kalau kita ingin cahaya itu sampai ke titik yang ada shadow-nya, maka kita harus remove entah yang di dalam shadow itu kita tarik keluar supaya menerima cahayanya, atau yang menutupi itu kita singkirkan. Itu kan energinya Pluto, transformasi, perubahan. Karena kita sebenarnya punya dorongan, punya insting, punya naluri untuk mendapatkan cahaya. Kenapa ya? Karena itu fitrahnya kita sebagai manusia yang dilahirkan, dilepaskan dari dunia spiritual. Nanti sebenarnya tujuan kita adalah mencari kembali jalan menuju spiritualitas. Tentu saja ini adalah kalimat yang kita yang sudah lewat asam garam. Biasanya kalau belum sampai di sini kita nggak akan ngomong sejauh ini. Anyway, kalau kita udah sampai pada diri kita yang bisa melihat lantera hidup di dalam hati nurani kita, maka kita sendiri yang harus menjaga, keep it sheltered. Kayak api yang kecil, kita harus memastikan dia tidak tertiup angin dan mati. Nah, anginnya itu datangnya dari mana? Ya, keep it sheltered from the turbulence. Jadi terpaan, angin, desire, keinginan. Karena kalau kita sudah mulai punya keinginan itu biasanya datangnya lewat ego. Nah, ego itu yang membuat kita lupa untuk menjaga lantera dari hati nurani yang sudah bisa dialiri cahaya tersebut, udah bangun, itu bisa kembali redup. Oke, ini penggambaran, mudah-mudahan masuk akal. Sorry kalau kepanjangan seperti biasa. What is it? Nggak ada muka orang, tapi memang di sini nggak. Oke, saya sedang berpikir. Kalau saya lihat di sini, hari ini kan kita lihat yang di tengah tuh kayak kita diingatkan, kayak kita dicolek. Sebenarnya kalau penggambarannya itu kayak kita setengah berjalan karena badan kita sekuat kuda, sehingga kadang-kadang kita berjalan nggak mikir apa dengan kacamata kuda kita, tanda petik. Memang begitu, kita fokus dengan apa yang kita inginkan, dan memang kita bisanya begitu. Kalau nggak kita distract kemana-mana. Bayangkan kita sebagai kuda tersebut lagi enak-enak jalan, lagi tenang, kita udah berapa menit, udah sejam mungkin kita jalan, terus tiba-tiba jeder gitu, something happens. Dan karena sebelumnya adalah gambar cross, artinya memang untuk kita bisa jalan steady ini aja udah setengah mati gitu loh. Udah dulu mulainya jalan sukar, kemudian kita bisa nahan supaya momentum kita tetap bergerak itu jalan, tiba-tiba diceter, entah disuruh berhenti, entah disuruh lebih cepat, kan tergantung yang nyetir. Dan kalau kita memang kuda, karena kita posisinya adalah yang dikenai oleh pecut ini, maka sebenarnya kita tidak tahu persis situasi yang terjadi di lingkungan kita karena kita pakai kacamata kuda tadi. Somehow dari yang berat kita udah bisa ngatasin, sudah berjalan dengan rasanya steady, dipecut lagi. Tapi kayaknya bukan untuk berhenti atau lari, tapi untuk memastikan bahwa kita steady. Isn't that weird ya? Weird ya, maksudnya why gitu ya, kalau kita udah berjalan dengan steady dipecut supaya kita tetap steady. Why gitu ya. Tapi barangkali ini adalah untuk mengingatkan bahwa kita tuh nggak pernah ditinggalin. Kayaknya itu deh ya. Kenapa kita dipecut hanya untuk steady? Come on gitu kan. You must be kidding gitu kan ya. Kayaknya kan sebel gitu ya. Udah baik-baik begini kenapa sih harus dicubit lagi, sakit tahu gitu kan. Ya hanya untuk ngingetin peristiwa apapun yang membuat kita terkejut itu hanya untuk kembali mengingatkan, hey kamu gak pernah sendiri, kamu jangan bengong dong, ya jalan terus, tapi jangan pernah lupa untuk membuat koneksi tersebut. Rasanya itu yang ingin disampaikan. Oh iya, karena komitmen tersebut. Karena komitmen yang paling sakral. Oh my god. Let's see di belakang. Apapun yang dipecut hari ini, sorry kalau ngagetin,
itu seperti perasaan yang sangat tidak nyaman. Kalau di sini ada kesedihan, ada kita seperti menangisi masa lalu mourning ya, menangisi masa lalu yang berat, kekecewaan, penyesalan, penderitaan, dan emosi yang completely kayak naik roller coaster itu situasinya. Jadi kayaknya mungkin memang down banget. But why? Oh ya, bulan ada di Scorpio, kita seperti masuk, kita ketarik ke energi yang berada di bawah shadow tadi. Sorry to say, tapi memang ketika saya cerita tentang matahari yang menyinari, pada beberapa bagian itu ada yang gelap, ketutupan. Jadi either kita mau harus narik keluar supaya kena matahari, dan ini adalah fungsi dari Pluto yang oposisi dengan matahari. Oke, sorry saya blabbering karena saya berusaha untuk memahami apa ceritanya. Ya, jadi itu. Jadi ada hal gelap di dalam diri kita yang pada saat ini tuh kayak dipaksa. Oke, understand that. Bagaimana kamu bisa masuk ke dalam situasi itu? Ya dibikin sedih lagi, dipecut gitu, dipecut kan hanya untuk masuk, terperosok ke dalam emosi yang gelap tersebut. Why? Supaya kita memahami, supaya kita bisa membawanya. Kita harus masuk ke tempat gelap supaya kita bisa mengambil benda di tempat gelap itu, keluar dari tempat gelap ke tempat yang terang. Simply like that. Kemudian challenge-nya adalah attachment, commitment, limitation. Iya, jadi ternyata ketika kita sudah berusaha masuk ke tempat yang dalam nih, jauh di unconscious mind kita, di alam bawah sadar kita, ada sesuatu yang digelap, kita berusaha menekan, disadari atau tidak, kita masuk ke dalam situ, dan ternyata di dalam situ kita hampir terperosok kayak film Frozen yang hampir dia nggak bisa keluar dari tempat yang paling dalam itu, gelap sekali, dingin sekali, dan kita bisa beku di situ, nggak bisa keluar karena kita punya attachment, kita ada emosi yang masih nempel berat sekali di situ. Advice-nya adalah burnout, possessiveness. Jangan dimanjakan. You have to struggle, you have to get up dari tempat yang paling berat itu. Ya, jangan berhenti. You have to get out. Ini udah warning, alert gitu. Transformation, ending, closure itu harus segera diselesaikan. Oke, jadi cerita ini tadi saya kembali merangkum masih di gambar sini adalah ketika kita sebagai makhluk yang sehat, manusia yang sehat, kita selalu punya trauma. Ya, suka atau tidak, kita ada trauma, dan sepertinya yang punya trauma pada saat ini itu kan sudah menguburkan, udahlah lupakan, kita udah move on. But somehow luka hati itu nggak pernah benar-benar sembuh. Kita sembunyikan di dalam, tetapi di dalam dia masih luka terbuka. Hari ini ketika bulan ada di Scorpio dan pengatur Scorpio-nya si Pluto lagi retro, dan kemudian disinari, ditabrak sama matahari, kayak kita diingetin, oke, luka terbuka yang masih di bawah sadar, somehow dia masih hidup dan membuat kehidupanmu yang di alam sadar itu terganggu. So you need to go back down. Kira-kira seperti sedang hipnosis. Ya, kalau dalam psikoanalisis kita perlu hipnosis untuk masuk ke situ, membongkar cerita masa lalu. Dan untuk apa? Kita bukan kepo di dalam situ hanya untuk tahu, enggak, karena ketika kita menyinari, kita mengetahui hal tersebut, kita membawa rasa sakit itu keluar, dan kemudian kita mencoba untuk mengobatinya di luar. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memastikan bahwa energi trauma yang masih hidup, yang kita coba untuk lupakan itu ke atas dan kita selesaikan. That ada solusinya di level kesadaran utuh. Something like that. Itu ceritanya. I don't know if that makes sense. For me, that makes sense. Lalu apa yang menjadi guide-nya yang untuk
bacaan ini, your modern world is a challenging place to live, but you choose it because you thought there would be some fun in meeting the challenge. Sih, jadi memang kehidupan saat ini udah jelas modern world ya. Ini nggak ada yang mudah, semuanya sikut-sikutannya, terus nggak usah gitu dunia internet yang spesifik sekarang kan dunia internet dengan semua trollnya ya, ucapan-ucapan yang agresif itu bisa merdeka di sana sini mencabik-cabik perasaan orang. Sukar kan iya, tapi kita juga tahu bahwa situasi ketika berada di aplikasi atau internet atau apapun itu juga fun dengan semua sisi lainnya. So, kalau ini ada challenge-nya dan mungkin kita menemui satu hal, itu tadi contoh ya, internet itu contoh. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita tahu bahwa kita menghadapi kesukaran, dan kesukaran itu for some people itu membuatnya menjadi whining. Sorry, mengeluh. Tapi ingat, kita juga punya kesempatan untuk happy, dan oleh sebab itu kita sendiri yang milih kenapa harus lahir di era ini, karena memang kita ingin mengambil kebahagiaan di masa ini dengan fasilitas yang sudah ada di masa ini. Think about that. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa menyeimbangkan emosi bahwa di antara masalah yang sedang kita hadapi, kita juga sebenarnya diberi fasilitasi untuk mencari kebahagiaan dari situasi ini. Oke, Benita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.